Hai Sobat Bibi Kembara, petualangan kali ini saya ada di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara. Ayo ikuti liputan saya sampai habis. Selamat datang di Danau Toba, sebuah keajaiban alam di Sumatera Utara. Danau Toba merupakan salah satu dari 21 geopark atau taman bumi di Indonesia. Pada bulan Juli 2020 diakui sebagai geopark dunia oleh UNESCO. Toba sebagai salah satu geopark dunia sudah dikampanyekan dan diusung oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2018. Danau Toba atau Tau Toba dalam bahasa Batak adalah danau alami terbesar di Sumatera Utara, terletak di kaldera Gunung Supervulkan. Wow, apa itu supervulkan? Danau Toba memiliki panjang 100 km, lebar 30 km, dan kedalaman 508 meter. Danau Toba terletak di tengah Pulau Sumatera bagian utara dengan ketinggian permukaan sekitar 900 meter. Danau Toba merupakan danau terbesar di Indonesia, sekaligus danau vulkanik terbesar di dunia. Danau Toba terbentuk akibat dari letusan gunung berapi supermasif sekitar 69.000 hingga 77.000 tahun yang lalu dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Peristiwa meletusnya supervulkan ini kemudian memicu perubahan iklim global. Metode penanggalan terkini yang berakurat menetapkan letusan tersebut terjadi sekitar 74.000 tahun yang lalu. Letusan ini merupakan letusan eksplosif terbesar di bumi dalam 25 juta tahun terakhir. Menurut teori bencana Toba, letusan ini berdampak besar bagi populasi manusia di seluruh dunia. Dampak letusan menewaskan sebagian besar manusia yang hidup waktu itu dan diyakini menyebabkan penyusutan populasi di Afrika Timur, Afrika Tengah, dan India, sehingga memengaruhi genetika populasi manusia di seluruh dunia sampai sekarang. Wow, dahsyat sekali ya. Kompleks kaldera Toba di Sumatera Utara merupakan bagian dari pegunungan Bukit Barisan. Setidaknya terdapat 4 kerucut vulkanik, 4 gunung api strato, dan 3 kawah yang dapat diamati di sekitar Danau Toba. Salah satu kerucut yaitu kerucut Tanduk Benua terletak di sisi barat laut kaldera dan hanya ditumbuhi oleh vegetasi berkepadatan rendah yang menunjukkan bahwa peristiwa pembentukannya relatif baru. Di sebelah barat danau terdapat Dolok Pusuk Bukit masih aktif mengeluarkan salvatora. Erupsi Toba terjadi di atas tempat yang sekarang disebut Danau Toba sekitar 74.000 tahun yang lalu. Letusan ini menjadi salah satu peristiwa geologi terbesar di muka bumi. Hasilnya terciptalah sebuah kaldera raksasa yang kini berisi air jernih dan pemandangan yang memukau. Dikelilingi perbukitan hijau, lembah subur, dan udara yang sangat sejuk. Danau Toba menawarkan ketenangan sekaligus keagungan alam. Dari ketinggian kita bisa melihat hamparan biru yang luas berpadu dengan hijaunya pepohonan dan sawah-sawah masyarakat sekitar. Letusan 74.000 tahun lalu merupakan letusan terakhir dari serangkaian setidaknya 4 letusan pembentuk kaldera di lokasi ini. Dengan kaldera yang terbentuk sebelumnya diketahui terjadi sekitar 1,2 juta tahun yang lalu. Letusan terakhir ini diperkirakan memiliki VEI 8 menjadikannya letusan gunung berapi eksplosif terbesar yang diketahui oleh periode kuarter. Kejadian itu menyebabkan kematian massal dan kepunahan pada beberapa spesies makhluk hidup. Menurut beberapa bukti DNA, letusan ini juga menyusutkan jumlah manusia sampai sekitar 60% dari jumlah populasi manusia bumi saat itu, yaitu sekitar 60 juta manusia. Letusan itu juga ikut menyebabkan terjadinya zaman es, walaupun para ahli masih memperdebatkannya.
Setelah letusan tersebut terbentuk kaldera yang kemudian terisi oleh air dan yang menjadi sekarang dikenal sebagai Danau Toba. Tekanan ke atas oleh magma yang belum keluar menyebabkan munculnya Pulau Samosir. Penyebaran debu gunung berapi itu sangat luas sehingga 3.000 mil dari sumber letusan ditemukan hampir di seluruh dunia hingga ke kutub utara. Berasal dari sebuah erupsi supervulkano purba yaitu Gunung Toba. Dugaan mengarah ke Gunung Toba karena ditemukan bukti bentuk molekul debu vulkanik yang sama di 2100 titik. Betapa dahsyatnya letusan Gunung berapi Toba kala itu. Sebagian besar penduduk yang tinggal di sekitar Danau Toba adalah suku Batak. Rumah tradisional Batak dapat dikenali dari bentuk atapnya dan warna cerah. Bentuk atapnya itu ada ujungnya yang melengkung ke atas seperti perahu. Penduduk sekitar juga banyak menggantungkan hidup dengan mengembangkan perikanan air tawar. Dulu wajah desa Haranggaul, kecamatan Haranggaul Horizon yang dikenal sebagai tujuan wisata di Simalungun menjadi sentra ikan air tawar. Di sana menurut sebuah laporan, belasan truk yang mengangkut puluhan ton ikan mas dan nila mondar-mandir di jalan desa. Flora di danau ini meliputi berbagai jenis fitoplankton, sedangkan daratan sekitarnya ditutupi hutan hujan, termasuk jenis hutan pinus tropis Sumatera di daerah pegunungan yang lebih tinggi. Pada tanggal 18 Juni 2018, musibah tenggelamnya kapal feri terjadi di Danau Toba dan menenggelamkan lebih dari 190 orang. Ikut prihatin atas peristiwa pada saat itu. Perubahan warna air Danau Toba menjadi coklat keruh merupakan fenomena lingkungan yang terjadi akibat kombinasi faktor alami dan aktivitas manusia. Peristiwa ini umumnya terjadi ketika curah hujan tinggi menyebabkan limpasan air membawa material sedimen seperti tanah dan lumpur ke dalam danau. Aliran dari daerah tangkapan air yang tidak stabil dapat memperbesar volume material tersuspensi yang masuk ke perairan sehingga meningkatkan kekeruhan dan mengubah warna air menjadi kecoklatan. Selain faktor alami, aktivitas manusia di sekitar Danau Toba turut berkontribusi terhadap perubahan kualitas air. Praktek pertanian dan pembukaan lahan yang tidak dikelola secara berkelanjutan dapat menyebabkan erosi tanah yang kemudian terbawa ke danau saat hujan turun. Kegiatan budidaya ikan melalui keramba jaring apung juga memberikan dampak terutama dari sisa pakan dan kotoran ikan yang menumpuk di dasar perairan dan mempercepat peningkatan nutrien dalam air. Di sisi lain, pembuangan limbah domestik dan industri tanpa pengolahan memadai dapat menambah beban pencemaran yang memperburuk kondisi perairan. Peningkatan kadar fosfat dan nitrat di perairan danau juga dapat memicu pertumbuhan alga secara berlebihan atau eutrofikasi. Kejadian ini tidak hanya mengubah warna air, tetapi juga dapat menurunkan kadar oksigen terlarut yang berdampak negatif pada ekosistem perairan dan kehidupan biota air. Perubahan warna air danau ini dapat menimbulkan berbagai dampak. Secara ekologis, kekeruhan air mengganggu proses fotosintesis tanaman air dan menurunkan produktivitas perairan. Bagi masyarakat, kondisi ini dapat mempersulit pemanfaatan air untuk kebutuhan sehari-hari. Dari sisi pariwisata, perubahan warna danau menjadi coklat keruh dapat mengurangi daya tarik visual Danau Toba sebagai destinasi wisata unggulan di Sumatera Utara. Upaya penanganan fenomena ini meliputi pemantauan kualitas air secara berkala oleh instansi terkait, rehabilitasi lahan di daerah tangkapan air, pengendalian keramba jaring apung, serta edukasi kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar danau. Selain itu, peningkatan sistem pengelolaan limbah
dan penguatan peraturan tata ruang juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem Danau Toba. Selain sisi geologi, Danau Toba juga menyimpan kisah legenda. Salah satunya adalah cerita rakyat tentang asal-usul Danau Toba yang bermula dari seorang pemuda bernama Toba yang menikahi seorang putri jelmaan ikan. Dari kisah inilah muncul cerita mengenai terbentuknya danau dan Pulau Samosir. Legenda ini menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Batak yang hingga kini diwariskan dari generasi ke generasi. Pulau Samosir dipercaya sebagai jelmaan anak ikan mas tersebut. Pulau Samosir adalah jantung kehidupan Danau Toba. Pulau ini memiliki banyak desa tradisional yang masih menjaga kearifan lokal. Dari Ambarita dengan kursi batu peninggalan kerajaan Batak kuno hingga Tomok dengan makam Raja Sidaputar dan patung Sigale-gale yang legendaris. Samosir bukan sekedar pulau di tengah danau, tetapi juga ruang hidup masyarakat Batak Toba yang kaya akan adat istiadat. Budaya Batak begitu dekat dengan Danau Toba. Musik gondang, tarian tortor hingga ulos yang penuh makna adalah warisan budaya yang masih dilestarikan. Ulos, kain tenun khas Batak bukan sekedar kain tetapi simbol kasih, restu dan doa. Setiap acara adat Batak, baik kelahiran, perkawinan, hingga kematian, selalu menghadirkan musik, tari, dan ulos sebagai bagian dari ritus kehidupan. Para wisatawan dapat menyaksikan pertunjukan seni, mencicipi kuliner khas seperti naniwura atau saksang, dan merasakan keramahan masyarakat Batak yang hangat. Masyarakat sekitar Danau Toba sebagian besar hidup dari bertani, beternak, dan menangkap ikan. Mereka juga semakin terlibat dalam industri pariwisata, menyambut pengunjung dengan homestay, kuliner lokal, hingga pemandu wisata. Hidup berdampingan dengan alam membuat mereka sangat menghargai warisan dan tanah leluhur. Nilai gotong royong dan kekeluargaan begitu kuat dalam kehidupan sehari-hari. Danau Toba dan Pulau Samosir adalah perpaduan sempurna antara keindahan alam, sejarah geologi, seni budaya, dan kehidupan masyarakatnya. Tak heran, UNESCO mengakuinya sebagai geopark dunia. Bagi siapapun yang datang, Danau Toba tidak hanya menghadirkan pemandangan memukau, tetapi juga pengalaman batin yang mendalam. Inilah Danau Toba, mutiara Sumatera Utara, kebanggaan Indonesia untuk dunia.